Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Aulia Rahman. Saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang dan siklus akuntansinya, serta apa-apa aja akun yang ada di perusahaan dagang. Sebelum menonton, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe-nya, agar teman-teman tahu info terbaru dari channel ini. Perusahaan dagang yang dibahas: 1. Apa itu perusahaan dagang? 2. Apa ciri-ciri perusahaan dagang? 3. Apa saja akun-akun yang ada di perusahaan dagang? 4. Apa saja transaksi umum yang terjadi di perusahaan dagang? 5. Bagaimana siklus akuntansi perusahaan dagang? Yang kita bahas yang pertama yaitu 1. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Jadi perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjual dan membeli barang tapi dia tidak mengolahnya, dan tujuan utamanya itu mengambil keuntungan. Contoh dari perusahaan dagang itu seperti Indomaret, grosir, supermarket, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, apa ciri-ciri perusahaan dagang? Jadi ciri-ciri perusahaan dagang antara lain: 1. Pembelian barang secara kredit. 2. Menerima potongan pembelian. 3. Menjual barang secara kredit. 4. Menerima kembali barang dagang yang sudah dijual. 5. Menjual barang secara tunai. 6. Pembelian barang secara tunai. Dan terakhir, membayar atau menerima penghitungan biaya angkut pembelian. Itu ya teman-teman, ciri dari perusahaan dagang. Yang selanjutnya, yang ketiga, apa saja akun-akun yang ada di perusahaan dagang? Jadi teman-teman, sebelum kita mengenal akun perusahaan dagang, kita itu harus mengenal apa arti dari akun itu. Nah, jadi saya jelaskan, akun adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk mencatat dalam suatu perusahaan. Nah, akun-akun dari perusahaan dagang itu ada 8. Yang pertama, akun pembelian. Yang kedua, akun penjualan. Yang ketiga, akun persediaan. Yang keempat, akun harga pokok penjualan. Yang kelima, akun potongan tunai. Yang keenam, akun potongan pembelian. Yang ketujuh, akun retur penjualan. Yang kedelapan, akun beban pemasaran. Yang kita bahas yang pertama yaitu akun pembelian. Di akun pembelian ini, semua barang yang dibeli oleh perusahaan dagang dari produsen dicatat dulu nih di sini. Tapi walau namanya akun pembelian, bukan berarti semua pembelian dicatat di sini ya. Karena yang dicatat hanya pembelian berupa barang, guys. Jadi di akun pembelian ini dia hanya mencatat barang-barang aja yang mau dibeli ya teman-teman. Yang kedua itu akun penjualan. Nah, kalau di akun penjualan berarti semua barang yang dijual, baik itu ke konsumen atau perantara lain, yang dicatat di sini. Sama nih kayak akun pembelian. Yang dicatat di sini cuman penjualan berupa barang aja. Yang ketiga, akun persediaan. Sesuai namanya, di akun persediaan akan dicatat jumlah barang dagangan suatu perusahaan. Jumlah barang yang dicatat merupakan jumlah yang ada pada periode tertentu ya, teman-teman. Akun harga pokok penjualan. Akun harga pokok penjualan juga bisa disebut akun HPP. Kalau di akun HPP atau akun harga pokok penjualan ini, yang dicatat adalah harga pokok yang dijadikan standar oleh perusahaan
itu untuk menentukan harga barang yang akan dijual. Harga pasar juga berpengaruh pada harga pokok. Jadi juga dicatat di sini ya, teman-teman. Nah, jadi di sini akan ada harga asli barang sebelum kamu naikkan harganya dan kamu jual. Jadi apabila suatu waktu harga pasar berubah, kamu masih bisa lihat di catatan ini. Sebelumnya harga aslinya itu berapa. Yang kelima, akun potongan tunai. Nah, ini dia kesukaan kita ya teman-teman. Diskon. Hehehe. Di akun potongan tunai, yang dicatat adalah ketika konsumen mendapatkan potongan harga atau diskon dari penjual barang. Yang keenam, akun potongan pembelian. Kalau untuk potongan pembelian masih mirip ya. Yang keenam, akun potongan pembelian. Kalau untuk potongan pembelian masih mirip ya teman-teman sama potongan tunai. Bedanya kalau ini si perusahaannya yang dapat potongan harga atau diskon dari produsen atau pemilik asli barangnya. Jadi, kalau kamu ngasih diskon ke pembeli, itu masuk di akun potongan tunai. Tapi, kalau kamu yang dapat diskon dari penjual, berarti masuknya ke akun potongan pembelian. Jadi, akun potongan tunai dan akun potongan pembelian itu berbeda ya. Akun potongan tunai adalah penjual memberikan potongan harga atau diskon pada konsumen. Sedangkan potongan pembelian, penjual mendapatkan potongan harga atau diskon dari produsen. Yang ketujuh, akun retur penjualan. Akun retur penjualan ini untuk mencatat barang yang sudah dibeli konsumen. Tapi karena satu dan lain hal dikembalikan lagi ke penjualnya. Biasanya bisa karena terdapat cacat pada barang, kondisi barang tidak baik, atau bisa juga karena emang tidak sesuai dengan pesanannya. Yang ke-8 atau akun yang terakhir yaitu beban pemasaran. Ada yang namanya akun beban pemasaran. Jadi di akun-akun yang udah dijelasin sebelumnya, di akun-akun yang udah dijelasin sebelumnya, kan semua yang dicatat itu hanya seputar barang di perusahaan itu. Pasti kamu bingung nih, pengeluaran yang lain dicatatnya di mana dong? Ya kan teman-teman? Nah, di akun ini ya teman-teman dicatatnya. Jadi segala macam beban yang ditanggung perusahaan itu menjual barang dicatat di sini. Beban yang dimaksud bisa macam-macam ya. Seperti beban listrik, beban sewa toko, beban pajak, dan banyak lagi beban-beban yang ada di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu yang kita bahas adalah apa saja transaksi umum perusahaan dagang. Transaksi yang umum ada di perusahaan dagang adalah sebagai berikut. 1. Membeli barang dagang secara tunai atau kredit. 2. Membayar ongkos angkut barang yang dibeli. 3. Menjual barang dagang secara tunai atau kredit. 4. Memberikan potongan penjualan. Nah, itu ya teman-teman, transaksi yang ada di perusahaan dagang. Nah, pasti kalau transaksi itu kan ada pembayaran. Nah, di perusahaan dagang, pembayaran transaksi itu terbagi menjadi dua, yaitu pembayaran transaksi secara tunai dan pembayaran transaksi secara kredit. Nah, yang kita bahas pertama yaitu pembayaran transaksi secara tunai. Pembayaran transaksi secara tunai adalah pembayaran dilakukan pada saat barang diserahkan penjual kepada pembeli. Artinya, pembayaran ini langsung diterima penjual kepada pembeli ya, teman-teman. Yang kedua, yaitu ada pembayaran transaksi secara kredit. Pembayaran transaksi secara kredit adalah pembayaran yang dilakukan beberapa waktu setelah barang diserahkan berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan penjual. Artinya, pembayaran ini tidak dilakukan secara langsung, melainkan dengan jangka waktu yang ditentukan.
Jadi pembayaran transaksi di perusahaan dagang itu ada dua ya, teman-teman. Nah, inilah pembahasan kita yang terakhir, yang kelima. Bagaimana siklus akuntansi perusahaan dagang? Inilah gambaran siklus akuntansi perusahaan dagang. Jadi siklus akuntansi perusahaan dagang itu ada 10. Yang pertama itu transaksi, yang kedua jurnal. Di jurnal ini dibagi menjadi dua. Ada jurnal khusus dan ada juga jurnal umum. Di jurnal khusus ini dibagi menjadi 4. Yang pertama jurnal pembelian, yang kedua jurnal penjualan, yang ketiga jurnal pengeluaran kas, dan yang terakhir keempat jurnal penerimaan kas. Selanjutnya yang ketiga yaitu buku besar. Nah, di buku besar ini pun dibagi menjadi dua, yaitu ada buku besar pembantu dan ada juga buku besar utama. Jika sudah siap di buku besar, selanjutnya kita masuk ke neraca saldo. Sudah siap membuat neraca saldo, lalu kita masuk ke jurnal penyesuaian. Jika sudah siap membuat jurnal penyesuaian, kita lanjut ke kertas kerja atau neraca lajur. Jika sudah siap ke kertas kerja atau neraca lajur, kita lanjut ke laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan ini terbagi menjadi 3. Ada laporan tentang laba atau rugi, ada laporan tentang perubahan modal, dan ada juga neraca. Jika sudah selesai membuat laporan keuangan, maka kita lanjut ke jurnal penutup. Jika sudah siap jurnal penutup, maka kita lanjut ke neraca saldo penutup. Jika sudah siap neraca saldo penutup, maka kita lanjut atau yang terakhir di siklus akuntansi dagang yaitu jurnal pembalik. Nah, itulah teman-teman siklus akuntansi perusahaan dagang. Jadi buat teman-teman, siklus akuntansi perusahaan dagang ini harus diingat. Buat teman-teman, siklus akuntansi perusahaan dagang ini harus diingat atau dicatat, karena ini sangat penting. Siklus akuntansi perusahaan dagang ini, terutama pas pembuatan laporan tentang perusahaan. Jika teman-teman tidak ingat pada siklus akuntansi perusahaan dagang, maka teman-teman tidak bisa membuat laporan akuntansi tentang perusahaan dagang maupun begitu. Karena inilah jalur pada akuntansi perusahaan dagang. Jika teman-teman tidak menghafalnya atau tidak mengingatnya, maka teman-teman tidak akan bisa membuat siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, sekianlah dari pembahasan kita pada hari ini. Jadi, apabila teman-teman kurang jelas dari penyampaian saya atau masih ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom chat. Insya Allah saya akan membalasnya. Buat yang nonton video saya ucapkan terima kasih banyak dan selalu dukung channel ini agar channel ini bisa maju ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.